Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya akan melanjutkan tentang sejarah Sunan Cendana. Setelah Sunan Cendana itu melakukan peperangan di Belambangan, setelah selesai, Sunan Cendana itu diperintahkan oleh pamannya untuk pergi ke Kuanyar. Di sini usai peperangan dan kota Belambangan menjadi damai, maka Sunan Cendana melanjutkan perjalanannya ke Kuanyar, Bangkalan, Madura atas perintah pamannya. Di kota Kuanyar itulah beliau membangun musola yang berada di Kuanyar Barat. Setelah beliau membangun musola di Kuanyar Barat, kemudian Sunan Cendana tersebut itu berpindah ke desa Ketetang, dan di Ketetang ini terdapat sumur yang biasa digunakan oleh Sunan Cendana. Menurut sebutan para penduduk, sumur tersebut itu dikenal dengan nama Sumur Duko, dan juga terdapat batu sebagai tempat duduk beliau serta sebagai tempat perwuduan. Di sumur ini, jika setiap tahunnya meledak, maka sumur tersebut mengeluarkan air 3 macam. Yang pertama air jernih, yang kedua air susu, yang ketiga air seperti darah. Arti dari setiap air tersebut itu, air jernih bertanda memberi keselamatan, air susu bertanda memberi kekebalan, dan untuk air seperti darah itu bertanda anti peluru atau anti bacok. Apabila ada kejadian besar seperti 30 SPKI, itu pada tanggal 30 September, Partai Komunis Indonesia yang mau membunuh ulama se-Indonesia, maka sumur tersebut itu meledak dan membanjiri sekitarnya, sehingga penduduk di sekitar bisa bercocok tanam dan bisa mengambil manfaat dari sumur tersebut. Dan di akhir zaman ini pernah meledak kemudian mati lampu selama 7 bulan. Kemudian Sunan Cendana di waktu berada di desa Ketetang, beliau bertemu dengan Pujuk Gempuan. Kemudian Pujuk Gempuan itu meminta kepada Sunan Cendana agar supaya tetap tinggal di Kuanyar Bangkalan demi tersebarnya agama Islam di tanah Madura. Namun Sunan Cendana tidak langsung menerimanya, karena beliau harus minta izin dulu kepada Raja Kertosono. Setelah beberapa waktu di Kuanyar, beliau pulang ke Mataram untuk menghadap Raja Kertosono guna melaporkan hasil tugas-tugasnya yang sudah sukses di kota Belambangan, dan Raja Kertosono sangat senang serta gembira mendengar hasil perjuangan Sunan Cendana. Setelah Raja Kertosono mengetahui kerja-kerjikan Sunan Cendana, maka Raja Kertosono mengangkat Sunan Cendana sebagai Panglima Turnojoyo. Kemudian Sunan Cendana memberitahukan permintaan Pujuk Gempuan. Maka Raja Kertosono berkata, "Saya masih memerlukan kamu, tapi demi perjuangan Islam maka saya mengizinkan kamu untuk tinggal di Madura. Mudah-mudahan keberadaanmu di Madura bisa bermanfaat
kepada masyarakat Madura, sehingga masyarakat Madura menjadi orang-orang yang kuat imannya dan bisa menerima ilmu serta barokah darimu sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada waktu Sunan Cendana tinggal di Kuanyar, Raja Cokroningrat, pimpinan kota Bangkalan, mendengar hal itu. Maka suatu hari Raja Cokroningrat sowan kepada Sunan Cendana serta minta untuk didoakan. Kemudian peristiwa saling mendoakan menjadi piagam khusus antara Sunan Cendana dengan Raja Cokroningrat. Dengan ikrar sebagai berikut. Saya meminta kepada Anda untuk mendoakan kepada Allah supaya saya dan keturunan saya menjadi keturunan yang mulia di sisi Allah, serta semoga semua anak keturunanku tidak berani kepada keturunanmu. Maka Sunan Cendana menjawab, saya juga meminta kepada Anda agar supaya keturunan saya dimerdekakan. Kemudian Sunan Cendana berdoa sebagai berikut. Allahumma zid alaina wa alaihim wa la tanqus alaina wa alaihim ni'matad dunya wal akhirah. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un wa anta ala kulli syai'in qadir. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menambah dan tidak mengurangi nikmat dunia dan akhirat yang Engkau berikan kepada kami dan keturunan kami. Ya Allah, Engkau zat yang awal dan tidak ada sesuatu sebelummu. Engkau zat yang akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan Engkau zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Mudah-mudahan Engkau mengampuni kami dan keturunan kami. Amin ya rabbal alamin. Nah, doa dari Sunan Cendana ini semoga terijabahi, dan juga untuk kita semua keturunan Sunan Cendana atau bukan keturunan Sunan Cendana ini juga bisa mengamalkan doa ini. Doanya simple tetapi ini mencakup keseluruhannya. Setelah Sunan Cendana berdoa, berbunyilah petir. Lalu Raja Cokroningrat berkata, Kang Mas, inilah saksi piagam antara saya dengan Anda. Menurut ahli sejarah, peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Muharram 1001 Hijriah. Di samping itu pula hubungan antara Raja Cokroningrat dengan Sunan Cendana itu makin erat. Lebih-lebih hubungan di dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga Cokroningrat setiap menjalankan pemerintahan tidak pernah lepas musyawarah dengan Sunan Cendana, khususnya apabila menghadapi persoalan penting. Menurut cerita, tempat yang sering dijadikan sebagai pertemuan antara Raja Cokroningrat dan Sunan Cendana adalah Gunung Geger. Kegiatan Sunan Cendana ketika tinggal di Madura yaitu bertabligh dan mengajar dari desa ke desa, sehingga akhirnya beliau mendirikan pondok pesantren yang menurut sebagian cerita di antara santri-santrinya yaitu Waliullah Syekh Abdullah yang dimakamkan di desa Lempung, Somorponing, dan Kiai Selase, putra dari Bujuk Gempuan, yang dimakamkan di Dalaman, Kelelah, Sukolilo, Labeng, Bangkalan, serta Kiai Saleh dari Pamekasan, dan masih banyak lainnya. Tetapi di sini belum ditemukan riwayat lainnya. Yang telah berhasil menjadi ulama besar bukan hanya di Pulau Madura, tetapi juga di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia, termasuk Mursyid Tariqah Naksabandiyah Al-Qadiriyah.
almarhum wal maghfirullah Syekh Muhammad Yasin bin Syekh Abdul Mukti Muhajir.